Oke, selamat uh, ketemu lagi di mata kuliah PBO menggunakan referensi objek atau objek programming menggunakan Java. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang kelas abstrak ya. Ada kalanya pada kasus itu kita ingin mendefinisikan kelas induk yang di dalamnya terdapat deklarasi metode yang tidak memiliki implementasi sama sekali. Jadi kelas objek itu kita membuat metode yang tidak implementasi, tapi diimplementasikan di kelas turunannya. Ya konsepnya hampir sama menggunakan kelas turunan atau inheritance atau pewarisan, di mana kelas parent itu diimplementasi sama kelas child-nya atau turunannya. Untuk mendefinisikan suatu metode menjadi abstrak adalah menemukan kata kunci abstrak di awal kelasnya. Contohnya ya untuk ini mulai dengan kunci abstrak seperti ini. Kemudian nama kelasnya apa? Kelas. Misalkan analis ini nama kelasnya. Kelas yang akan Anda mau di sini. Ya. Dan sini baru pada kelasnya. Atau pernyataan atau Anda mengatakan gitu ya. Nah, seperti itu rumusnya. Jadi awalnya dengan abstrak, kemudian kelas, kemudian nama kelasnya. Itu untuk contoh deklarasi dari membuat abstrak atau nama kelas. Kelas abstrak ya. Nah, kembali ke teori. Kemudian di setelah kelas abstrak, kita membuat metode misalkan ya, metode tanpa implementasi atau perilaku khusus. Jadi metodenya itu tidak di sini hanya didefinisikan, tapi tidak diimplementasikan di kelas turunannya. Makanya di sini serahkan kepada anak untuk mengimplementasikan sendiri. Kelas induk hanya mendeklarasikan nama metode. Jadi kelas yang induk itu hanya deklarasi aja. Saya mau buat kelas deklarasi seperti apa? Ya, misalkan saya buat di sini metodenya misalkan public void luas misalnya. Ya, hanya definisi seperti ini sampai nanti diimplementasikan sama kelas turunannya. Ya, kelas turunannya seperti apa? Ya, kita sudah belajar kemarin, misalkan kelas sini saya misalnya ganti untuk nama kelasnya itu bentuk misalnya. Nah di sini kan kita bisa buat kelasnya persegi misalnya. Panjang karena turunan berarti menggunakan extend. Nah baru di sini buat kelas lagi ya untuk implementasi kelas yang abstrak itu ya. Jadi kalau kelas atau depannya ada kelas abstrak ya ini tidak ada, itu bedanya. Jadi implementasinya kita buat ini ya sama lagi begini metodenya diimplementasi di sini nanti void kelas misalnya sama gitu ya. Ya kan implementasi kan masih Anda menggunakan fungsi yang namanya override ya. Override itu bisa digunakan di kelas yang turunannya tidak definisikan kelas nama metode yang sama. Ini nggak ada perbedaan ya sama ini sama yang kelas turunannya. Kemudian fungsi ini di override itu ditimpah ya sama kelas yang anaknya. Kalau di sini nggak bisa override di sini. Override itu antara metode sama parameter. Di sini misalnya parameter di sini ya integer L misalnya. Ya, ini ada parameter di situ sama integer L. Ya,
Jadi operator itu akan menimpa metode yang didefinisikan sama metode induknya. Nah, di sini induknya yang sini abstrak ya, yang kelas bentuk induknya. Di operate sama kelas yang turunan persegi panjangnya, extend bentuknya. Oke, Anda belajar lagi kalau nggak kurang paham, belajar lagi yang kelas turunan pewarisan, biar nanti kesannya nyambung gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Oke, saya kita mulai lagi. Child class must implement application method, bebas untuk menentukan. Jadi bisa Anda buat kelas yang baru selain yang kita buat sama operate ya, sama yang metode yang ini ya. Kita bisa masing-masing sama aja sebetulnya kayak seperti kelas apa namanya pewarisan kemarin ya, untuk turunan boleh, di sini kan nggak bisa ya. Definisi yang abstrak itu kadang tidak dipakai kan. Ini bisa kita misalkan membuat yang namanya private integer panjang misalnya, lebar ya, di kelas sendiri ya, bebas dia sini kan yang namanya anak bebas ya. Jadi bisa membuat ini sendiri, buat atribut sendiri, atau membuat metode baru yang berbeda sama metode yang dimiliki dari kelas abstraknya atau kelas turunan terus kelas parentnya gitu ya. Jadi bebas si kelas ini, si si cowok ini juga bebas untuk menentukan menggunakan keyword extend ya, pasti menggunakan extend, menggunakan turunan ya extend gitu. Oke, saya punya kasus ini nanti yang akan diimplement ya. Oke, yang simple dulu ya. Oke, saya di sini punya dua kelas A sama kelas B. Kelas A ini adalah yang kelas abstrak, termasuk yang kelas turunan ini turunannya ya, yang saya contoh tadi, berarti extendnya di sini ya. Kelas B extend A gitu ya. Jadi kalau lihat di sini ini tidak ada atribut sama sekali, hanya ada metode ya. Ini metode coba void. Bedanya apa sih Pak? Simbol yang namanya kok sama-sama extend ya kan, sama extend. Bedanya cuma kelas yang ini isinya sebagai abstrak. Nah, ini seharusnya ini ada ini di kelas abstrak itu dikasih miring gitu ya. Di italic, cuman saya udah dimiringkan tegak miring ini di Visual Praditum. Jadi yang cirinya yang kelas dari abstrak itu ini miring, di italic ya, dimiringkan. Beda sama yang ini kan bukan abstrak. Nah, gimana dari implementasi di coding ini? Kita buka kita buka ininya si netpinnya ya. Kita buka, saya buat base case-nya saya di abstrak. Nah, ya kalau abstrak banget nggak mau ya, karena dia abstrak itu bawaan dari keyword dari Java, pasti nggak mau. Misalkan abstrak dan main satuin ya. Ini kan nggak mau ya. Finish. Saya buat metode tadi, buat kelasnya namanya apa tadi namanya? A ya. A. Yes. Yang satu lagi, saya bisa satu halaman pun bisa ya. Nah, saya misalkan buat lagi satu lagi, ini satu halaman tapi dua kelas. Public kelas B sama gede ya, sesuai dengan gambar ininya. Kalau ada gambar ya saya sesuaikan. Ini A, ini B extend A ya. Oke, kemudian di sini kita buat abstrak ya. Abstrak itu berarti dimulai dengan dengan abstrak depannya ya. Ini yang yang A itu akan abstrak ya. Ini A, berarti depannya kita tambahin A, abstrak. Oke, abstrak public class A. Ya, kemudian metode abstrak tidak memiliki
kode implementasi saya buat abstrak, terus metodenya kita buat public void, kemudian coba abstrak public void coba. Oke, sorry, ini kalau ini karena implementasi dia nggak pakai. Nah ya, oke, kemudian yang ini public kelas B. Kita lanjut ya. Oke, ini sorry, ini kalau saya ini warna merah ya, warna merah. Kelas B extend A. Oke, kita langsung di override ya. Yang saya bilang tadi, apa namanya, dia akan override kelas yang di abstrak. Sorry, pakai abstrak. Berarti public, karena disimpan kelas abstrak nggak masuk yang kelas abstraknya. Nah, public void, kemudian coba ya. Nah, ini tandanya override kalau seperti ini. Ya, tandanya override. Nah, override add override annotation. Ini tanda ini override. Public void coba. Ya, misalkan mungkin di sini system.out.print method di dalam kelas B. Oke. Setelah sini, misalkan Anda sekarang mau buat drivernya ya, untuk menampilkannya. Ya, kita buat. Bisa nggak disatuin? Coba kita satuin. Satu setelah ini aja kali ya, biar lebih jelas. Ya, kita buat yang drivernya, new, Java main class, driver. Oke. Nah, sama kayak sepertinya, itu Anda harus memanggil kelas yang di sini ya A itu terdapat A dan B ya. Ini yang kelas parent dan turunan. Jadi bisa disatuin kelas bawah sampai bawah gitu ya. Kita panggil A sama dengan referensi A itu kelas yang itu ya. Karena di abstrak ya, ini abstrak dia bisa begini. A rep, kemudian kita kelas yang B untuk yang apa namanya, B untuk yang ini yang kelas turunan. B misalkan variabel ininya obj itu referensi objek ya, variabel referensi objek. Kemudian B koma. Kemudian untuk memanggil yang si A ini di empasi ke B pakai rep itu kan untuk yang perwakilan yang A ya, yang kelas abstrak nih. Rep sama dengan Anda panggil si biar ini biar yang ke referensi ke B itu di B, yang ini OBJ ya. OBJ kan perwakilan dari B kan, dari kelas B, referensi dari kelas B. Nah, Anda tinggal di apa namanya, di print rep dot memanggil tadi metode apa yang di B itu, metode yang ini kan yang ada nih, panggil sini rep dot ubah. Nah, kita cek ya bentaran. Ya, metode di dalam kelas B ya. Jadi saya ulang lagi, pertama-tama kita tentuin dulu abstrak kelas A, kemudian kita buat metode yang tidak di ini abstrak yang didefinisikan dan yang tidak memiliki atribut juga apa namanya, kemudian pernyataan, kemudian implementasi di override sama kelas turunannya. Teman-teman
Ya, karena ini kenapa nggak pakai abstrak? Karena ini kelas turunannya. Ya, kalau abstrak ini kadang-kadang tidak definisikan ya. Kemudian kita buat sama ini untuk kepinnya, nah kita panggil, kita buat kelas driver untuk menampilkan pertama A untuk referensi, yang A itu yang kita ambil dari kelas A-nya yang abstrak. Kemudian kita panggil yang inisiasi yang B objek, OBJ sama dengan UB, ini ref ini dari referensi A, kemudian sama dengan OBJ ya, OBJ dari kelas B-nya. Tinggal ya untuk ref ini memanggil bisa karena ref ini bisa memanggil kelas B, nah berarti tinggal ref ini dipanggil metode yang si B ini. Coba ada kalanya misalkan saya membuat lagi ya di kelas abstrak sini, di kelas abstrak saya membuat yang namanya metode non abstrak, misalkan saya di sini public coba lagi dari sini di sistem ini metode bukan abstrak ya. Nah, kita panggil lagi dari sini. Coba lagi ya. Oke ya. Jadi yang metode di dalam kelas B yang di kelas B, untuk yang ini metode bukan abstrak yang dari abstraknya, tapi dia bukan tipenya abstrak metodenya. Oke, untuk lebih jelasnya kita belajar studi kasus. Nah, saya udah membuat yang namanya kelas diagramnya. Nah, di sini ada kelas bentuk itu termasuk kelas abstrak, di mana ini juga ini dari luas ini termasuk yang namanya abstrak ya. Implementasi sama kelas sebenarnya persegi panjang, beliau sangka, segitiga, dan lingkaran. Kita buat codingnya. Nah, kita buat di sini ya bentuk ya, new class Oke, tadi karena bentuk itu adalah kelas abstrak ya, berarti saya di depannya tambahin abstrak, spasi aja ya. Nah, oke. Sekarang kita tadi buat metodenya ya. Ini metodenya yang luas tipenya double ya. Berarti kalau double bukan void ya. Berarti di sini kita buat abstrak. Tadi buat metode yang sebelumnya yang mirip ini nih, harus menggunakan abstrak ya kalau di kelas abstrak. Karena buat di override di implementasi. Abstrak, kemudian apa tadi? Public ya. Tadi abstrak, public, void, double ya. Double, luas. Perlu dipahamin ya, biar Anda biar nggak salah gitu ya. Untuk yang namanya di kelas diagram kan sudah ngulang berapa kali ya di kelas diagram. Kalau untuk di kelas diagram itu boleh kelasnya saja, tetapi harus satu ini harus punya minimal satu kelas. Nggak apa-apa, ini kan metode ya, nggak ada atributnya nih. Kalau ini kan ada atributnya nih. Kalau nggak ada kelas, nggak ada metode, atau nggak ada baris yang letak yang 3 ini metode ya, nggak masalah. Nggak ada ini nggak apa-apa, tapi yang penting harus ada kelasnya, jangan sampai nggak ada kelasnya gitu. Nah, sekarang kita udah buat yang namanya metode untuk ini yang sendiri ya. Kita lihat si ini plus luas itu kita ulang lagi public. Ini luas itu nama metodenya, double itu untuk tipenya. Makanya di sini saya buat public double luas ya. Kenapa ada abstrak? Karena kelas abstrak ya. Void yang metode yang abstrak yang bisa diimplementasi. Oke, kita next lagi. Biar saya mempersingkat biar tidak kebanyakan kelas, bisa kita buat satu versi aja ya. Kecuali kalau nanti kelas drivernya. Oke, apa tadi?
kelas, lihat gambarnya, kelas persegi panjang, extend ya, extend bentuk. Oke, kenapa merah? Karena kita kalau udah operate sih enggak ya, kita kan nanti operate yang metode yang luas ini. Operate artinya ditimpah, ingatnya lagi operate tadi ya. Menimpa yang namanya metode si turunan dari metode yang paralelnya. Jadi buat sama metode yang sama, tapi nggak ada abstraknya kan, nggak ada kelas abstrak. Berarti di sini public double luas. Kalau dalamnya sih nggak masalah ya. Oke, ini kenapa merah? Karena lihat di sini tipenya bukan void, ini double. Nah sekarang Anda tinggal masukin rumusnya, ya rumus luas. Tapi rumus luas di sini kan Anda mendefinisikan yang namanya harus ada harus ada ini ya, nilai panjang dan lebar ya, meski panjang panjang dan lebar. Berarti Anda buat dulu di sini sebelumnya, oke lewat ya. Kita lihat di sini ada atribut panjang double, ada lebar double. Nah itu di sini private minus ya, simbol hasil jamnya. Private panjang lebar ya. Oh sorry, double lewat. Double. Kenapa disatuin? Karena sama-sama tipenya double ya, kita lihat di sini. Kalau tipenya sama bisa satu bariskan. Oke, yang ini persegi panjang integer V, integer E ini adalah konstruktor. Apa konstruktor? Konstruktor itu nama yang pertama di load sama namanya sama nama kelasnya ya. Jadi kita buat ini, sorry ya, ini untuk yang ini belum beres ya. Berarti apa rumus untuk ini, untuk luas misalnya print ya, system.out misalnya print ya. Nah ini adalah dalam objek persegi panjang. Oke, itu ya. Nah, kalau yang tipe tanpa selain void kan harus ingat double, berarti menggunakan return baru rumusnya apa? Luas panjang ya, panjang kali lebar. Oke, sampai situ Anda udah sehingga ini sorry ya, untuk yang metode ya yang belum, nanti tinggal yang ini yang konstruktornya. Berarti konstruktornya V aja nih, kan udah ada tuh yang apa spasi aja, generate aja langsung. Nah ini ya, nah, kalau Anda pingin sama seperti ini, sesamain sama yang gambar ini, berarti integer V, integer L itu di sini harus rubah aja kali ya, biar ini biasa sama. Sorry, ini semuanya double ya, double. Oh ya, terus saya buat double ini ya. Nah, ini double aja biar sama. Ini nggak masalah sih. Nanti kan angkanya nggak keluar koma kan ya. Di sini double. Ya, kemudian di sini double panjang karena simbolnya kan P ya. Di sini P, di sini L karena sesuai dari sini ya. Sesuai dari kita kelas diagramnya sama. Di sini double V, ini panjang berarti ganti sama V. Ya, ini sama L ya. Oke, say. Oke, lanjut sekarang kita buat berikutnya. Berikutnya yang bujur sangkar. Berarti kelas bujur sangkar dari extend ya, extend tadi bentuk ya,
Sama aja tadi untuk yang si ini punya ya. Kita lihat simbolnya lagi untuk yang biosafar sisi ya. Di minus ya, private, kemudian private bersangka, sorry, dari sisi ya, double sisi. Dan buat metode yang operate berarti maksud ada ininya nggak, ada apa, ada ya untuk konstruktornya. Berarti konstruktornya kita buat B double apa tadi, double sisi ya, double sorry, integer ya sini ya, satu lagi ya. Di sini berarti double S saja ya, singkat biar beda ya sama ini, sama nama variabelnya. Sini satu S. Nah, kita buat lagi sekarang metodenya tadi apa, public double ya, double, kemudian luas kan metodenya. Ya, sekarang tidak ada masukin tadi tengah print ya, kita aja copy ini. Ganti ininya adalah objek jujur sangka. C dengan masuk rumusnya. Rumus luasnya berarti return sisi ke sisi ya. Sisi dikali sisi. Ya, selesai. Dan terus akar udah. Lanjut, ini jangan kita bawa lagi ya. Oke. Lanjut, berikutnya segitiga. Kelas segitiga, extend bentuk. Kita ambil lagi kelas segitiga, extend bentuk. Tadi segitiga punya atribut apa aja? Alas double tinggi, berarti private double alas tinggi. Oke, terus ada metode repositor ya, segitiga oke, double alas double A double T. Oke, di sini A dia sama ini, A yang ini, yang T yang ini, T. Oke, alas ini dapat dari sini, tinggi ini dari sini. Oke, sekarang tinggal buat metodenya. Untuk luas, red ya, public double luas. Apa? Public double luas, kita print lagi, mungkin dari sini aja. Dia sangkar ini berarti segitiga. Oke, rumus luas segitiga berarti return alas dikali tinggi dibagi 2 ya. Ya, selesai. Lanjut untuk yang berikutnya, berarti yang terakhir di sini ada kelas lingkaran. Kelas lingkaran extend bentuk. Oke.
sekarang dia mempunyai apa? Mempunyai atributnya. Jari-jari double, final V double. Double jari ini private ya. Private double jari-jari private double jari-jari private tadi apa? Nah, double ya. Final ya, final itu nggak bisa diubah lagi ya. Final double ini berapa? P-nya 3, biar nggak dirubah nilai P-nya dibuat final dia. Jadi langsung nilai definisinya 16. Karena nanti nggak bisa dipanggil ketika kalau kita nggak nilainya nggak dimasukin langsung. Karena kita pakai atasnya final di sininya. Jadi kemudian kita buat apa namanya tadi super ya. Ctrl L lingkaran itu kecil gede ya. Oh sorry, di sini ya. Lingkaran integer double ya. R ini adalah R, sesuaikan dengan itu yang masalah sebenarnya sampai ini ya. R udah. Sekarang tinggal membuat luasnya. Luasnya berarti public double luas right. Masukin tadi copy nih. Klik kelas objek segitiga pada objek luas. Sorry, objek luas. Objek lingkaran ya. Return untuk menghitung luas ini return I ya, I-nya I, kemudian dikali jari-jari apa ya, jari-jari. Oke, sampai situ udah selesai untuk yang apa namanya, kita membuat dari sini kelas bentuk yang abstrak, kemudian diimplementasi panjang, bios angka, segitiga, dan sekarang kita tinggal membuat yang namanya demonya. Kita buat berarti demonya buat untuk yang main kelasnya, yang main metodenya ya. Yang metode nggak usah tampilin di kelas diagramnya. Berarti Anda masukin sini demo driver ya. Driver 2. Nah, udah ada satu kan berarti. 2. Sama kayak sama tadi ya. Berarti Anda yang dipanggil si abstraknya dulu. Abstraknya tadi bentuk ya. Kita lihat ya, ininya bentuk nih. Bentuk. Kemudian objek nih, referensinya. Oke, kemudian kita sekarang memanggil kelas-kelas yang turunannya. Tadi ada persegi panjang, ada apa tadi? Persegi panjang, bios angka segitiga ya. Oke, kita buat di drivernya. Berarti yang kelas abstrak bisa inisiasi ya. Persegi panjang PP sama dengan new tanpa spasi. Ya, persegi panjang. Sekarang tinggal masukin angkanya. Ini dapat dari mana kok keluar? Ini lihat dari, Anda lihat di sini adalah
Persegi panjang. Sisanya itu yang nampil angka itu dari konstruktornya. Konstruktor persegi panjang adalah double V sama double L. Ini muncul ya ketika adisasi. Berarti masukinnya ada komanya. Karena double, berarti misalkan 5,5 ini 7,5 ya, ini panjang lebar misalnya. Oke, lanjut sekarang untuk yang bujur sangkar ya. Bujur sangkar BS misalkan, BS sama dengan new bujur sangkar. Sisinya double ya tadi ya, berarti 4,5 ya. Jelas saja. Kemudian setelah itu ada kelas segitiga. Segitiga. Misalkan ST. Organisasinya sama dengan new. Segitiga, masukin nilainya segitiga berapa? Alasnya, ini alasnya tinggi ya. Misalkan alasnya 3,2 karena kan double ya. Kemudian ini tingginya 10,2 misalnya. Yang terakhir lingkaran berarti lingkaran dari apa ya? Lingkaran bu segitiga ya. Aduh, ekstennya mana nih teman-teman? Lingkaran eksten lingkaran kita buat ininya delta sebenarnya. Oke, lingkaran nilai jari-jarinya berapa? Jari-jarinya misalkan 2,5. Ini kenapa salah? Bentar. Kok segitiga? Bentar. Kenapa salah lingkaran? Plus lingkaran. Oh, salah nih. Makanya dia ini masuknya sini dulu nih, betul. Oke, jadi si lingkaran masuk ke dalam kelasnya si ini, si segitiga ya. Nah, di sini makanya error dia. Bener ya. Nah, lagi dia terus yang muncul tadi. Oke, setelahnya Anda memanggil objek pada abstrak yang objek itu, kita memanggil yang si objek sama dengan ya segitiga yang segi panjang dulu ya. Oke, jadi sekarang yang bentuk itu yang abstrak itu kan referensi ini ya. Kita ambil yang persegi panjangnya, OBJ PP kan persegi panjang kan ya referensinya. Kemudian kita akan memanggil yang ini, metode si yang ini persegi panjang itu dapat print luas persegi panjang, luas persegi panjang. Kemudian di sini kita buat samping positif OBJ. Sekarang baru memanggil luasnya, OBJ luas. Ya. Ini yang dipanggilnya berarti yang segi panjang ya, karena di sini PP segi panjang. Berarti objek ini udah OBJ itu berisi PP. Oke, setelah ini kita buat enter ke bawah biar ada barisnya. Sistem
screen kosongin saja. Nah, oke, berikutnya kita memanggil yang OBJ sama dengan BS ya, sama juga begini juga. Nah, sekarang kita mau manggil luasnya apa? Luasnya bujur sangkar. OBJ luas ya, sama kemudian kita ngambil lagi yang berikutnya. Jadi lebih cepat ya. Ini luas bujur sangkar, luas segitiga. Nah, ini berarti biasa beda kan, ini kan BS nih, berarti kan nih sangkar segitiga, berarti S3 ST ya, ST dari sini. Kemudian bujur N ini luas segitiga. Nah, sekarang yang terakhir, yang ini adalah LK ya, lingkaran, berarti sini lingkaran. Oke. Oke, udah selesai, coba kita tes ya. Kita ulang lagi ya. Sebelum ini bentuk OBJ kita untuk yang kelas bentuknya, yang abstrak itu kita panggil ya, dibentuk. Nah, ini kan implementasi luas, ini kan implementasi sama luas-luas di anak-anaknya nih panjang. Jadi memanggil dia otomatis akan ketika kita mendefinisikan di sini PP berarti kan memanggil yang persegi panjang kan, berarti yang ini yang luas persegi panjang yang diambil. Kalau yang BS ini OBJ BS berarti saya yang abstrak ini OBJ sama dengan BS itu bujur sangkar, jadi otomatis yang dipanggil ini adalah objeknya luasnya bujur sangkar, begitu pun yang bawah segitiga sama yang namanya lingkaran. Jadi kita coba tes semua kan ya. Oke, keluar dari sini ya. Dalam objek persegi panjang, luas persegi panjang 41,25, bujur sangkar luas 20,25, kemudian luas segitiga 16,32 dan lingkaran 11,65. Oke, mungkin itu contoh kelas abstrak sama implementasinya. Saya harapkan Anda untuk mempelajari lagi, lebih sering-sering latihan, karena yang namanya ilmu itu nggak langsung nonton langsung bisa gitu ya. Jadi terus banyak latihan, memahamin gitu ya. Terlebih dahulu ya Anda memahami lagi kenapa extend gitu ya. Nah itu kan ada kelas sebelumnya, pelajaran matematika sebelumnya gitu ya, untuk sesi yang namanya kelas abstrak selesai ya. Dari saya ada 2 latihan, dari yang pertama mencontohkan implementasi kelas A-nya, dari mulai saya ada rumusnya ya, rumus tadi, kemudian sampai yang namanya contoh sederhana, kemudian implementasinya, studi kasusnya. Selanjutnya next-nya akan masuk kelas implement ya, untuk materi selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk untuk materi abstrak. Kalau tidak paham silakan Anda bertanya langsung, bisa komen. Ya, nanti kan saya codingnya akan saya dari codingnya akan saya saya di Google Drive ya, di YouTube-nya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.